Halo Kadek, kok duduk aja ini di depan perpustakaan? Kenapa nggak masuk aja ke dalam perpustakaan? Pak Yatnya, Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Iya Pak, ini lagi nungguin teman-teman, katanya disuruh ngumpul depan perpustakaan Pak. Oh, ada kegiatan mau kumpul ini, mungkin ada yang mau kalian diskusikan ya. Wah, apakah ini terkait nanti persiapan ujian sekolah untuk minggu depan ya? Enggak Pak, ini terkait persiapan buat tugas akhir kelompok untuk mata pelajaran sejarahnya Pak Rai Pak. Oh, mata pelajarannya Pak Rai ya, sejarah itu ya. Iya. Bagus, itu bagus. Namun nanti tugas kelompok memang harus melibatkan semua anggota kelompok ya Kadek ya. Tapi ingat, ada satu hal yang perlu Bapak tekankan. Biasanya sih di tugas bekerja bersama-sama kelompok, jangan kebanyakan ngobrolnya, apalagi ngegibah nanti Pak ya Kadek ya. Ntar tugas utamanya nggak selesai jadinya. Ini siapa ya? Siap. Iya. Nah, tapi kok Bapak lihat nggak seperti biasanya? Kelihatannya Kadek ini terlihat lebih murung ya hari ini. Nggak seperti biasanya. Gimana ini Kadek? Oh, murung gimana Pak? Maksudnya murung kayak apa ya? Biasanya sih, kalau Bapak lihat sih ketika Bapak ngajar di kelas, Bapak lihat Kadek itu selalu ceria. Nah, apalagi di sela-sela jam istirahat seperti ini kan sering istilahnya aktif lah sama teman-teman di luar kelas itu. Malahan sering juga Bapak lihat Kadek itu ketika jam istirahat jailin teman-temannya gitu loh, kayak gitu loh. Enggak kok Pak, memang biasa seperti ini Pak. Oh ya sudah, kalau emang seperti itu, kalau gitu Bapak mau ke ruang guru dulu ya, mau persiapan untuk Bapak ngajar berikutnya. Iya Pak, siap Pak. Oh, Swastiastu Pak. Om Swastiastu. Oh iya Kadek. Tadi kan duduk di depan perpus ya. Kadek ke ruang guru ingin mencari siapa ini? Oh, Kadek menengok. Tidak Pak, saya mencari Bapak Pak. Maaf Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya tanya Pak. Oh, mencari Bapak. Bapak kira sih Kadek mau mencari guru sejarahnya Pak Rai tadi terkait kumpul untuk diskusi kelompok tugasnya Pak Rai. Oh, oke. Iya boleh. Tapi waktunya sedikit loh ini. Lagi sebentar Bapak ngajar. Waktunya 15 menit lagi loh. Iya. Kadek kan juga harus masuk ke kelas juga nanti ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oh, Kadek sama siapa itu dia bilang? Sama Ketut ya? Ayo silakan kalian berdua sini duduk di depan meja Bapak nih. Kebetulan kosong ini, ibu gurunya lagi ke kantin juga. Nah, apa yang ingin Kadek sebenarnya tanyakan sama Bapak ini? Mohon maaf Pak, mengganggu waktu Bapak sebentar. Ini Pak terkait nilai raport saya. Soalnya saya sekarang kan kelas 12. Jadi agar bisa nanti ikut jalur SMPTN, maka nilai raport saya kan wajib meningkat setiap semester ya Pak. Ya betul itu betul. Nanti soalnya SNPTN itu jalurnya kan nilai raport. Jadi otomatis sebelum ikut SNPTN
kadek itu harus masuk kriteria eligible dulu ya. Jadi ada perankingan di sekolah. Nah, bagaimana menurut kadek nilai kadek selama ini dari semester 1 sampai sekarang? Apakah ada permasalahan mungkin pada nilai Bapak, mungkin pada mata pelajaran Bapak fisika? Enggak Pak, nilai fisika saya cukup bagus, bahkan selalu mengalami peningkatan tiap semesternya Pak. Iya, Bapak yakin itu terus meningkat sih nilai fisika kadek, karena mengingat keaktifan kadek di kelas itu cukup bagus, dan hasil dari tugas-tugas serta ulangan harian dan kuis yang Bapak lakukan itu juga bagus. Jadi wajarlah pasti fisikanya selalu meningkat. Nah, namun apa yang menjadi fokus pertanyaan kadek sebenarnya ini bersama Bapak? Begini Pak, tadi kan saya membicarakan tugas kelompok dari Pak Rai. Sebenarnya terkait mata pelajaran sejarah, saya merasa nilai saya tidak adil dan sejarah saya juga kurang baik Pak. Kurang baik gimana maksudnya nilainya kadek itu? Apakah Pak Rai memberikan itu tidak tuntas atau bagaimana kadek? Nilainya tuntas Bapak, tapi saya merasa seperti tidak adil. Teman-teman lain seperti si Nyoman malah nilainya tinggi sekali Pak, padahal di kelas tidak terlalu aktif ya. Oh, si Nyoman ya. Nah, namun di sini perlu kadek perhatikan ya, penilaiannya kan tidak hanya sekedar keaktifan saja. Bisa saja tugas-tugas dan ujian atau nilainya dari Nyoman itu bagus-bagus, sehingga Nyoman dapat nilai yang cukup tinggi untuk mata pelajaran sejarah. Tapi nilai tugas-tugas sama ulangannya Nyoman tak jauh beda Pak dengan punya saya Pak. Oh, mungkin begini kadek, nggak jauh beda ya dengan nilai ulangannya kadek ini. Menurut Bapak sih untuk penilaian itu kemungkinan berbeda mungkin untuk Pak Rai, karena penilaian untuk setiap guru kan memiliki rubrik yang berbeda ya. Selain dari keaktifan, ada banyak hal lain juga yang dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan nilai akhir untuk diberikan di rapor. Oh, seperti itu. Iya Pak, tapi saya jadi kepikiran Pak sebelumnya dengan pernyataan Pak Rai. Terkesan menyindir saya Pak karena tidak ikut les di tempatnya Pak Rai, soalnya teman-teman yang lain hampir sebagian ikut les, termasuk Nyoman juga ikut Pak. Nyoman ikut ya les. Oh, Nyoman ikut juga lesnya Pak Rai ya. Nah, mungkin begini deh. Mungkin maksudnya Pak Rai bagi yang tidak ikut les itu belajarnya lebih giat lagi. Mungkin dilihat dari apa istilahnya itu, beberapa penilaian yang dilakukan Pak Rai, ada anak-anak atau termasuk kadek juga di sana, jadi nilainya kurang baik, jadi agak diberikan pernyataan seperti itu yang kadek anggap berupa sindiran ya. Nah, itu tujuannya supaya nanti kadek mungkin tidak ketinggalan materi. Berarti Pak Rai kan perhatian sebenarnya itu sama kadek sampai kadek diingatkan seperti itu. Iya Pak, masalahnya hampir setiap pembelajaran saya sering disindir karena tidak ikut lesnya teman-teman, sebagian oleh saya, sehingga saya jadinya nggak nyaman saat pembelajaran sejarah itu Pak. Apa mungkin itu yang menyebabkan nilai sejarah saya kecil Pak? Saya ngerasa nggak adil kalau seperti itu Pak. Berarti sering ya kadek disindir seperti itu sama Pak Rai, sampai hampir sebagian teman-temannya selalu menoleh ke arah kadek ya. Jadi itu yang menyebabkan kadek menjadi merasa nggak nyaman. Jadi kenapa sih Bapak ingin tanyakan sedikit, kan sebagian besar itu teman-temannya kadek ikut les ya. Kenapa kadek tidak ikut aja les bersama lesnya Pak Rai bersama teman-teman? Kan juga tidak ada ruginya. Tapi mohon maaf juga Bapak tidak sih
mau mengarahkan kadek untuk wajib ikut lesnya Pak Rai seperti itu? Kalau saya sih sebenarnya di awal ingin ikut les Pak Rai, tapi saya dengar dari teman cara belajarnya sama seperti yang dilakukan di kelas Pak. Jadi sepertinya tidak ada hal-hal baru yang kita dapatkan di lesnya Pak Rai. Teman-teman juga kebanyakan ngobrol sama mainnya Pak. Jadi yang main aja seperti itu. Oh, itu berarti ada beberapa teman yang kadek tanyakan terkait kegiatan di lesnya Pak Rai ya. Nah, mungkin kadek kebetulan nanyanya sama teman-teman yang emang nggak serius ikut belajar di lesnya itu ya. Jadinya kadek dapat kesimpulan seperti itu. Nah, coba dicermati dulu dan tanyakan mungkin sama teman-teman lain yang memang kadek anggap lebih rajin belajarnya atau lebih serius belajar dan ikut lesnya Pak Rai. Sudah Pak, semuanya bilang seperti itu. Selain itu sebenarnya saya kepikiran juga dengan biayanya Pak. Apalagi orang tua saya tanggungannya banyak sekali. Soalnya adik-adik saya juga sedang butuh biaya dan untuk persiapan sekolah jenjang SD Pak. Makanya saya nggak ikut les Pak Rai. Oh begitu, oke. Tapi terkait ketidakadilan nilai yang diberikan Pak Rai, apakah kadek yakin yang menyebabkan nilai kadek itu merasa tidak adil itu atau rendah itu karena tidak ikut lesnya Pak Rai? Saya nggak yakin sih Pak, tapi jadi kepikiran aja. Soalnya sering disindir di kelas karena nggak ikut les. Apalagi saya sangat membutuhkan nilai tinggi Pak supaya bisa lolos eligible dan perankingan di sekolah, sehingga saya lolos perankingan dan dapat mengikuti jalur SNMPTN. Ya benar sekali itu. Jadi hampir setiap mata pelajaran sangat berpengaruh nanti ya ketika memang kadek ingin menempuh jalur SNMPTN. Jadi Bapak sebagai wali kelas kalian sih juga selalu mengingatkan, ini termasuk teman kamu sebelah ini siapa namanya si Nyoman ya. Bapak ingatkan untuk syarat lolos salah satu siswa eligible ya, mungkin ada perankingan 100 siswa di sekolah kita dapat jatahnya, sehingga kalian dapat lolos perankingan dan berhak ikut jalur SNMPTN. Iya Pak, terima kasih selalu mengingatkan kami juga. Nah, bagaimana nanti terkait nilai sejarah saya itu Bapak? Apakah nantinya akan mempengaruhi saya lolos perankingan biar bisa ikut SNMPTN? Begini ya kadek ya. Bapak kira sih kadek wajar kepikiran seperti itu, merasa tidak adil ya. Nah, supaya tidak berlarut-larut nantinya, kadek juga nggak kepikiran negatif terus sama Pak Rai. Jadinya kira-kira nanti apa saja solusi-solusi yang sudah kadek pikirkan untuk menyelesaikan permasalahan yang kadek rasakan itu? Ada Pak, saya kepikiran untuk tatap muka menanyakan langsung kepada Pak Rai terkait nilai saya. Tapi saya masih ragu dan takut untuk melakukannya Pak. Padahal saya juga tidak pernah membedakan mata pelajaran yang satu dengan yang lain. Setiap pelajaran saya lakoni dengan serius, dan biasanya usai pelajaran saya review kembali bersama teman-teman, sehingga saya menjadi lebih mengerti dan memahaminya. Wah, bagus sekali apa yang kadek lakukan itu, dengan selalu melakukan review setiap pembelajaran berakhir. Nah, mengingat rencana kadek untuk menemui Pak Rai menunjukkan berarti kadek kan sudah memikirkan konsekuensi dari solusi yang ingin kadek lakukan itu ya. Jadi bagus itu, pertimbangkan lagi nanti kemungkinan konsekuensi itu sehingga hal itu tidak menyebabkan kadek ragu dan takut untuk melakukannya ya. Ya Pak, saya takutnya Pak Rai tersinggung dan malah memperparah suasana jadinya. Padahal saya hanya ingin memperbaiki kalau memang bisa diperbaiki. Jadi terus terang ini saya sangat menjadi beban dan rasanya akan menjadi salah satu penghambatan nantinya untuk mencapai tujuan saya.
kalau tidak segera saya perbaiki, Pak. Nah, Bapak melihat keyakinan kadek dalam usaha untuk memperbaiki nilai sejarah atau terkait ketidakadilan yang kadek rasakan, kira-kira kalau Bapak nyatakan itu usaha ya, usaha kadek di sini ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira pada skala berapa kadek berada sekarang dalam usaha untuk mencapai tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang kadek rasakan itu? Kira-kira di angka 8, Pak. Soalnya saya memberanikan diri untuk meminta pertimbangan Bapak juga. Selain itu juga karena motivasi saya agar lolos di kampus yang saya impikan melalui jalur SNPTN, sehingga biar bisa meningkatkan keyakinan saya, Pak, untuk melakukan usaha saya itu. Wah, bagus sekali itu. Bapak lihat pertimbangan yang kadek lakukan sudah sangat baik itu ya. Tinggal nanti bagaimana nanti kadek mengatur komunikasinya dengan Pak Rainya ya. Iya, Pak. Nah, selain rencana kadek untuk menemui Pak Rai, apakah kadek sudah memikirkan rencana lain yang dapat membantu nanti memperbaiki nilai sejarahnya? Saya masih kepikiran, Pak, untuk menemui Pak Rai aja dulu. Menemui Pak Rai aja dulu, Pak. Oh, kalau begitu berarti rencana untuk menemui Pak Rai itu menjadi prioritas yang kadek lakukan dulu untuk mencapai tujuan agar selesai permasalahan itu ya, atau untuk mengetahui ketidakadilan yang kadek rasakan pada pelajaran sejarah. Mungkin kadek punya strategi lain nantinya untuk membantu memperbaiki nilai sejarahnya selain dari sebelumnya untuk komunikasi dengan Pak Rai. Oh iya, tentunya saya akan menambah sumber belajar saya agar bisa mengikuti teman-teman yang ikut les dengan Pak Rai. Jadi saya kemungkinan akan meminjam catatan teman-teman yang ikut les dengan Pak Rai sehingga saya tidak ketinggalan materi, Pak. Oh, bagus sekali itu ya. Setiap pemecahan masalah ini perlu Bapak ingatkan juga, memang sangat diperlukan rencana tambahan untuk memuluskan kita mencapai tujuan ya. Namun yang lebih penting lagi, kita juga harus memiliki antisipasi nanti terkait kendala yang mungkin akan terjadi. Apalagi rencana kadek yang pertama itu kan langsung menemui Pak Rainya. Nah, perlu Bapak sampaikan komunikasi nanti tolong dijaga dengan baik ya, sopan santunnya dan yang lainnya. Nah, kira-kira kadek punya rencana antisipasi apalah nantinya? Iya, Pak, saya masih bingung juga nih apa yang harus saya sampaikan kepada Pak Rai nanti agar beliau nggak tersinggung. Oh, kadek masih bingung ini. Tapi harus segera dipikirkan ini deh ya sebagai antisipasi. Nah, kira-kira ada alasan lain yang bisa diterima oleh Pak Rai? Soalnya kan Bapak lihat tadi kadek bilang tidak ikut les karena kegiatan di tempat les dan di sekolah itu kan tidak beda. Itu kan itu yang kadek rasakan dan kadek tanyakan pada teman-teman kan. Tapi belum tentu kan keadaan yang dinyatakan teman-teman di tempat les itu seperti itu gitu. Nah, pasti kadek punya alasan lain ini yang menyebabkan kadek menjadi tidak ikut dengan lesnya Pak Rai. Sebenarnya pada saat ini adik-adik saya juga sedang membutuhkan biaya untuk melanjutkan sekolahnya, Pak. Adik saya kembar, Pak, namanya Karina dan Kirana. Jadi saya pikir itu menjadi beban orang tua saya untuk masalah biaya. Hanya bapak saya aja yang bekerja, ibu tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Supaya ada yang jaga rumah dan jaga adik-adik saya juga, Pak. Oh, seperti itu ternyata permasalahannya. Selain terkait dari
apa namanya konteks atau konten yang diajarkan di sekolah sama di tempat les ya. Nah, itu penting, itu bisa Kadek sampaikan juga sama Pak Rai keadaannya seperti itu. Nanti sebagai bahan untuk menambah penjelasan Kadek karena tidak ikut lesnya beliau ya. Bapak yakin kok Pak Rai itu memakluminya, karena pada dasarnya kan semua guru pasti ingin anak didiknya semuanya berhasil. Iya Pak, saya harap juga begitu, seperti itu, biar tidak menjadi beban terus Pak, karena perasaan saya ini merasa diperlakukan adil. Iya, sudah. Kalau bisa saran Bapak, kalau bisa buang aja sih pemikiran itu ya Dek ya. Nah, apa yang dapat Kadek simpulkan dari hasil diskusi tadi terkait masalah yang Kadek rasakan berupa ketidakadilan pada mata pelajaran sejarah itu? Jadi saya akan menjadwalkan dulu Pak, kapan nanti Pak Rai-nya bisa ketemu saya untuk menanyakan kondisi saya karena tidak bisa ikut lesnya Pak Rai. Baru nanti saya diskusi, saya sekalian meminta pertimbangannya Pak Rai agar tujuan saya untuk lolos rankingan nilai bisa tercapai. Soalnya semua pelajaran itu sangat mempengaruhi rankingan eligible nantinya. Kalau memang Pak Rai nanti mengizinkan memperbaiki nilai saya akan mengerjakan dengan sebaik mungkin tugas tambahan yang diberikan, serta menambah sumber belajar lagi agar nilai raport saya di akhir semester ini menjadi lebih baik Pak. Oke, silakan Kadek nanti lakukan sebaik mungkin ya, dan ingat selalu jaga tata bicara sopan santun nanti ya, karena berkomunikasi dengan masalah nilai memang sangat riskan ini di guru ya. Nah, Bapak ingin meyakinkan Kadek, kira-kira komitmen apa yang Kadek buat untuk menjalankan rencana menemui Pak Rai nanti? Saya ingin meyakinkan Pak Rai bahwa saya tidak mengesampingkan mata pelajaran lain khususnya sejarah. Jadi saya berusaha untuk mencari sumber-sumber belajar lain yang relevan dengan pelajaran sejarah di sekolah. Itu saja sebenarnya yang ingin saya sampaikan nanti sama Pak Rai, dan komitmen saya juga untuk menjaga perasaan Pak Rai dengan mengutarakan keadaan ekonomi orang tua saya, dan berharap beliau nanti memakluminya Pak. Oke, nah kapan nanti Kadek rencananya akan menemui Pak Rai? Kira-kira minggu depan Pak, usai jam terakhir. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kesediaannya Pak Rai dulu. Ya, sebaiknya seperti itu ya. Takutnya nanti kan Pak Rai buru-buru ada tugas lain misalkan. Nah, nanti siapa saja yang akan Kadek libatkan untuk membantu menjalankan komitmen Kadek itu? Oh ya, tentu Pak. Saya akan menanyakan kesediaannya Pak Rai dulu. Nanti saya dulu sendiri Pak menemui Pak Rai-nya. Atau mungkin nanti bersama ibu saya Pak untuk membantu dalam komunikasi. Tapi boleh saya minta bantuan Bapak juga untuk mendampingi saya menemui Pak Rai-nya Pak? Boleh ya. Nanti Bapak juga ikut memberikan penjelasan terkait masalah yang Kadek rasakan. Bapak harap nanti setelah rencana ini dilaksanakan kita dapat bertemu kembali ya, terkait tindak lanjut. Kalau memang sudah selesai apa yang Kadek rasakan itu sudah beres, nanti kita akan diskusikan lagi tindak lanjut dari utamanya lanjutan Kadek untuk jalur SNPTN nanti. Iya Pak, mohon dengan sangat nanti dibantu saya. Mohon maaf juga sudah mengambil waktu Bapak untuk mendengarkan masalah saya ini. Terima kasih banyak Pak ya. Ya, sama-sama Kadek. Ini memang bagian tugas Bapak kok sebagai wali agar dapat mengarahkan Kadek dan teman-teman di kelas lainnya menyelesaikan masalah seperti ini, sehingga nanti tidak mengganggu konsentrasi anak-anak Bapak ini di kelas ya. Kebetulan juga sudah bel masuk ini loh Dek. Bapak ada jam mengajar di kelas sebelah.
Silahkan lanjutkan pelajaran kadek juga tuh di kelas ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya Bu Rai. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh luar biasa ya percakapannya, artinya proses coachingnya mengalir dengan penerapan model Tirta yang memang benar-benar terlihat jelas. Bisa dimulai dari penentuan tujuan, di mana siswa atau coach itu diarahkan atau dipantik untuk mengemukakan apa yang menjadi tujuan dari diskusi. Selanjutnya diperjelas atau dipertegas oleh coach sehingga coach benar-benar memiliki pegangan, oh diskusi ini saya memiliki tujuan seperti ini. Kemudian ketika diidentifikasi masalahnya, tidak hanya satu masalah yang bisa diidentifikasi oleh coach berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Muncul banyak masalah-masalah ternyata yang menjadi masalahnya tidak hanya karena kegiatan lesnya itu monoton atau hampir sama dengan yang ada di sekolah, tapi juga ternyata berkaitan dengan kegiatan ekonomi coach itu sendiri, artinya si murid itu sendiri. Kemudian bagaimana coach mengidentifikasi permasalahan yang dia hadapi sudah sangat terlihat jelas di dalam proses tersebut, sehingga ketika diarahkan untuk menuangkan rencana apa yang akan diambil itu secara tidak langsung coach sudah memiliki pemikiran-pemikiran, oh rencana awal saya seperti ini dulu, kemudian berikutnya seperti ini, berikutnya seperti ini, dan bentuk tanggung jawabnya pun sudah terlihat dalam bentuk apa sih hasil dari tindak lanjut dari komitmen yang sudah dijalankan. Jadi saya lihat memang sudah berurutan, tetapi seperti yang bisa kita katakan sebagai coach, kadang-kadang kita sering kurang sabar atau tergesa-gesa, terkesan, sehingga kadang-kadang kita keceplosan atau keceplosan untuk hampir mengemukakan saran atau pendapat. Jadi kadang-kadang kita sebagai coach untuk sabarnya menunggu jawaban anak-anak itu kadang-kadang pemantik kita malah memunculkan sebuah nasihat, tapi nasihat atau saran bagi si coach itu sendiri. Tapi dari yang proses coaching yang dilakukan sama Pak Yadnya dan Pak Mustafa itu sangat luar biasa, sudah bagus, model Tirtanya mengalir dengan baik, lengkap, dan coach itu benar-benar merasa nyaman, aman, dan percaya kepada coach, sehingga si coach mau mengemukakan hal-hal yang bisa bersifat pribadi seperti tadi ekonomi itu dengan lancar, kemudian mengemukakan tujuannya bahwa dia memang benar-benar ingin lulus SBMPTN, bagaimana dia merealisasikan hal tersebut, kemudian dia bisa mengidentifikasi berkaitan dengan dia perjuangannya sudah sampai di tahap mana, sampai akhirnya si coach itu mengambil sebuah keputusan pasti apa yang sebaiknya dia lakukan, siapa saja yang bisa membantu, termasuk di dalamnya proses coaching. Pokoknya anak-anak atau coach itu bisa menemukan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan sebuah penyelesaian dari masalahnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Baik, sudah cukup Kak? Sudah Pak.